Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandi Riswandi, NIM C240 120 1030. Saya dari kelompok 3 Praktikum Analisis Data Sumber Daya Perikanan dan Lingkungan Perairan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tutorial mengenai materi korelasi. Nah, di RStudio ini teman-teman diawali dengan menuliskan judul nih. Menuliskan judul praktikumnya, itu korelasi, terus tanggal praktikumnya, juga nama dan NIM, jangan lupa. Nah, yang paling penting teman-teman jangan lupa untuk mengetikkan tagar, agar yang ini tidak merupakan perintah judul ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman menginstal package GGPUBR. Nah, teman-teman bisa installnya di sini karena sebelumnya saya sudah install, jadi kita skip tutorial untuk menginstal package-nya. Nah, oke, setelah terinstall package GGPUBR, kita langsung masuk ke teladan 1. Nah, di teladan 1 ini nilai X-nya ada 10 data, teman-teman. Teman-teman masukkan 10 datanya. Jadi X, data yang pertama 10,65 dan seterusnya. Nah, kita langsung coba run ya. Kita coba run. Nah, muncul data X-nya di konsol dan juga di sininya, teman-teman. Di value-nya. Nah, oke. Setelah muncul, kita ketik lagi di teladan 1, masukkan data Y-nya. Nah, data Y-nya juga harus sama, 10. Ada 10 data N-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan satu persatu datanya. Oke. Setelah itu kita coba run lagi. Kita coba run. Nah, muncul juga nih data Y-nya. Di konsol juga di ininya. Nah, setelah itu kita masuk untuk mengetahui korelasinya, teman-teman. Jadi kita tulis rumusnya itu korelasi dari X dan Y dengan metode Pearson. Nah, dengan metode Pearson. Setelah itu kita coba run kembali. Oke, kita run. Oke, nah muncul nih nilai korelasi dari nilai X dan Y-nya menggunakan metode Pearson, yaitu 0,893. Nah, kan nilainya positif, berarti memiliki hubungan yang positif. Maksudnya adalah jika nilai X-nya nanti besar, maka nilai Y-nya juga ikut besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke correlation test-nya nih, teman-teman. Kita ketikkan core titik tes dalam kurung data Y, X dan Y menggunakan metode Pearson lagi. Nah, kita coba run lagi. Oke, langsung muncul nih teman-teman di konsolnya. Nah, data X dan Y dengan T-nya 5,6136. Degree free-nya atau derajat bebasnya 8. Atau di sini N-2, karena N-nya tadi 10, 10 dikurang 2 kan sama dengan 8. Nah, nilai P-value-nya ini 0,005. Nah, ini kurang dari 0,005. Jadi, hipotesis nolnya tidak ditolak. Hipotesis nolnya ditolak, sehingga kita menggunakan hipotesis HA-nya. Nah, kita menggunakan selanjutnya ada 95% confidence interval atau selang kepercayaannya. Di sini sudah ada nih selang kepercayaannya, jadi 0,6 sekian sampai 0,97 sekian. Nah, juga udah ada korelasinya 0,89. Nah, langkah selanjutnya kita membuat scatter plotnya, teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah menginstal GGPUBR, maka kita harus menghadirkannya atau memanggilnya. Nah, kita tulis library dalam kurung GGPUBR agar kita memanggil si scatter plotnya, si GGPUBR-nya. Lalu kita run. Oke, selanjutnya kita masukkan datakunya. Ini sebenarnya teman-teman bisa ganti pakai nama apa aja, tapi aku pakai nama dataku. Nah, dataku ini data frame-nya X dan Y. Oke, kita coba run. Nah, muncul di konsol dan juga di ini, teman-teman. Kita coba ini, buka ya.
Nah, sudah ada teman-teman, muncul nih nilai X dan Y-nya di dataku. Oke, kita balik lagi ke tadi. Nah, setelah memunculkan datakunya, kita coba untuk membuat scatter plotnya. Jadi, teman-teman mengetik gg scatter dataku X, lalu tambahkan regresi line atau garis regresinya. Juga kita tambahkan confident intervalnya atau selang kepercayaannya kita true, kita tampilkan. Juga ada correlation coefficient-nya kita true-kan atau tampilkan. Juga korelasi metode korelasinya menggunakan metode Pearson. Nah, X lab-nya ini TP, Y-nya itu hasil ikan. Nah, kita coba untuk run, tampilkan scatter plot-nya ya teman-teman. Oke, akan muncul di sini scatter plotnya. Nah, ini scatter plotnya naik ke atas karena memiliki hubungan yang positif. Nilai p-value-nya ini di bawah 0,05. Jadi hipotesis H0-nya ditolak. Nah, kita coba zoom ya. Oke, udah terlihat ya teman-teman. Jadi titik-titik ini menggambarkan value-nya atau nilai datanya. Nah, kalau yang abu-abu ini menggambarkan confident intervalnya atau selang kepercayaannya. Begitu. Kalau misalnya titik-titik ini mendekati garis, berarti memiliki hubungan yang erat. Oke, kita lanjut ke teladan 2. Nah, teladan 2 ini kita masukkan datanya panjang ikan, teman-teman. Jadi ada 15 data di panjang ikan ini, kita masukkan satu persatu. Panjang ikan 10, 25 kita masukkan satu-satu. Oke, selanjutnya kitaran ya teman-teman. Kitaran. Oke, sudah muncul di konsol juga di sini sudah muncul di panjang ikannya. Selanjutnya ada di Y-nya, nilai Y-nya itu logam berat. Logam berat kita masukkan data-datanya, pastikan datanya juga harus sama 15 ya teman-teman, karena kalau misalnya kurang nanti error tidak bisa. Oke, kita masukkan datanya satu persatu, logam beratnya 10,9, lalu 5,2 dan sebagainya. Kita langsung run aja ya teman-teman, kita run. Oke, sudah muncul di konsol ini, juga di sini sudah muncul data logam beratnya. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan nilai X dan Y, yaitu panjang ikan dan logam berat, kita mencari korelasinya, korelasi dari panjang ikan dan logam berat menggunakan metode Pearson. Nah, oke, kita ketik di sini core dan kurung nilai X dan Y-nya, data X dan Y-nya. Selanjutnya metodenya yang digunakan yaitu metode Pearson. Nah, selanjutnya langsung kita run saja teman-teman. Kita run, oke, langsung muncul nilainya itu negatif 0,632. Nah, maksudnya kenapa nilainya negatif? Berarti data ini memiliki hubungan erat yang negatif. Misalkan panjang ikannya itu besar, berarti logam beratnya itu kecil gitu teman-teman. Kalau memiliki hubungan yang negatif. Nah, selanjutnya kita correlation test-nya. Oke, kita ketik core test, terus data X, data Y juga menggunakan metode Pearson. Kita langsung coba run ya teman-teman. Oke, langsung muncul correlation test-nya. Yang pertama ini kan datanya ini panjang ikan dan logam berat. T-nya ini min 2,9441. Degree free-nya atau derajat bebasnya ini 13 dari N-2 atau 15 dikurang 2 sama dengan 13. P-value-nya ini di bawah 0,05. Nah, di bawah 0,05 berarti alternatif hipotesis atau HA-nya. Atau juga H0-nya ini ditolak karena P-value-nya ini di bawah 0,05. Oke, selanjutnya confidence intervalnya
sudah ada di sini juga min 0,86 terus min 0,17 confidence intervalnya. Nah, nilai korelasinya tadi sudah ada min 0,632. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai korelasinya itu, kita buat scatter plotnya. Seperti tadi, kita buat scatter plotnya memanggil dulu GGPUBR-nya. Ketik library GGPUBR, kita run. Oke, sudah. Selanjutnya kita, kan tadi namanya dataku ya. Sekarang aku nulisnya datamu. Teman-teman bisa rubah apa aja sebenarnya. Nah, selanjutnya datamu, terus kita masukkan data frame-nya, yaitu panjang ikan dan logam berat. Nah, setelah itu kita langsung run saja ya teman-teman, agar memunculkan datamunya. Oke, sudah ada nih datamunya. Di sini juga sudah ada datamunya. Kita coba lihat ya datamunya. Oke, sudah muncul tabelnya, tabel panjang ikan dan logam berat di datamu. Kita balik lagi ke tadi. Oke, setelah kita munculkan datamu tadi, selanjutnya kita buat scatter plotnya. Nah, buat scatter plotnya sama kayak tadi, kita ketik dulu GG scatter, terus datamu, data yang tadi datamu, X-nya itu kan panjang ikan, Y-nya logam berat, kita tambahkan regresi line-nya, terus confidence intervalnya juga kita true, terus correlation coefficient-nya true, terus correlation metodenya ini menggunakan Pearson. X-lab-nya itu, X-nya itu panjang ikan dalam sentimeter, dan Y-lab-nya itu konsentrasi logam berat. Nah, selanjutnya kita langsung munculkan saja scatter plot-nya teman-teman. Kita run. Oke, muncul scatter plot-nya. Nah, kenapa ini miring ke bawah? Karena tadi nilai korelasinya itu negatif, teman-teman. Jadi memiliki hubungan yang negatif. Maksudnya adalah jika panjang ikannya bertambah, maka konsentrasi logam beratnya berkurang. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, selanjutnya nilai p-value-nya ini 0,01 atau di bawah 0,05. Jadi hipotesis H0-nya ditolak. Jadi kita menggunakan hipotesis alternatif. Nah, titik-titik yang ini menggambarkan datanya. Ya, ini datanya. Selanjutnya yang abu-abu ini merupakan confidence intervalnya, teman-teman. Terus yang kalau misalnya titik-titik ini atau data-datanya mendekati garis, berarti memiliki hubungan yang erat. Nah, kita coba zoom ya teman-teman agar lebih jelas scatter plotnya untuk teladan 2 ini. Nah, bisa teman-teman lihat memiliki hubungan yang negatif ya. Oke. Kita lanjut. Sebenarnya ada metode lain juga, tapi kita tidak pelajari, hanya untuk pengetahuan saja. Jadi ada metode menggunakan metode Kendall dan juga Spearman. Tidak usah kita praktikan. Oke. Untuk metode Kendall ini, yang pertama kita ketik correlation, panjang ikan, terus logam berat menggunakan metode Kendall. Nah, kita coba ya run. Untuk metode Kendall ini kita run. Oke, muncul nilai korelasinya ini min 0,4. Selanjutnya kita menggunakan metode Spearman. Kita ketik lagi seperti tadi, lalu kita coba run. Oke, jadi kenapa nilainya berbeda? Yang menggunakan Kendall min 0,4, kalau menggunakan Spearman min 0,6, karena keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda, teman-teman. Begitu. Mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.